Welcome to Cancer Survivor, and this is their story. Perkenalkan dulu, saya Yuni Lukitasari, bertempat tinggal di Jombang, Jawa Timur, salah satu kota kecil di sekitar 80 km dari arah Surabaya. Saya adalah seorang pegawai negeri, ngajar di SMK. Saya terkena diagnosis kanker itu adalah hadiah dari Allah di ulang tahun saya yang keberapa ya? 2012 itu saya sampai trauma dengan ulang tahun. Jadi 3 hari atau 4 hari menjelang ulang tahun itu saya divonis kanker dengan stadium waktu itu masih 2A seperti itu ya. Tapi karena waktu itu dokternya sudah patologi, jadi waktu itu 2012 itu saya merasa ada benjolan yang kalau dibilang sakit ya kadang tidak sakit, cuman kadang ada cenit-cenit gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk periksa, akhirnya di dokter terdeteksi kanker dengan jenis karsinoma invasif dutal. Jadi kayak seperti itu. Jadi tergantung kanker ganas. Waktu itu usia berapa ya Mbak? Saya kelahiran 73. Jadi 2012 itu berarti 39 ya. Ya 39 seperti itu. Kemudian di situ ya karena periksa waktu itu ya periksa sendiri, berangkat sendiri. Akhirnya terus harus terbuka ke keluarga, ke lain-lainnya. Akhirnya dengan berbagai pertentangan, akhirnya saya memutuskan untuk operasi karena waktu itu sudah dibiopsi dan sudah saya takutnya menyebar. Saya belum kenal belum kenal dengan ini. Saya memutuskan untuk operasi, tapi waktu itu operasinya parsial, jadi hanya diambil 1 kuadran di payudara saya. Tidak pas selnya kecil, cuman sekitar 1 cm, cuman ngambilnya sekitar 5 cm keliling, jadi agak besar. Kayak seperti itu. Nah, konsekuensinya harus kemo. Jadi saya jalani terapi kemo. Kemo saya jalani 1 seri. 1 seri itu 6 kali Mbak Ulfa. Jadi setiap 3 minggu sekali kita masukkan obat kemonya. Ya seperti itu. Berakhir kemo itu Juli. Alhamdulillah, sebenarnya gini, saya itu naik turun. Jadi 2012 itu saya operasi pertama 1 kuadran. 2015 itu saya operasi lagi di aksila kanan. Aksila itu di ketiak kanan. Itu karena terdeteksinya setelah prosesi kemo, jadi Juli 2012 itu saya mamografi itu masih ada benjolan. Di situ 2015 di USG atau di mamografi tetap sama, masih ada benjolan tapi tetap tidak membesar. Jadi waktu itu diambil benjolannya tapi tidak usah kemo 2015. 2023 itu saya tumbuh lagi di sternum mana ya? Tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah sini. Di pertemuan rusuk tengah-tengah. Saya ambil saja baru nanti dilihat selnya gitu. Ternyata tetap kanker ganas juga. Dan itu tumbuh lagi setelah 6 bulan operasi itu tumbuh lagi. Di tahun 2023 itu. Iya, 2024 awal itu tumbuh lagi. Saya pakai jaket yang nutup. Jadi nutup yang di sini. Ya. Akhirnya alhamdulillah sudah hilang. Pemakaian alatnya masih sampai sekarang, Bu? Masih, kan saya 2024. Masih pakai. Iya, tadi saya ngirim foto nanti kelihatan. Itu saya ngajar sehari-hari seperti itu. Jadi saya pakainya di luar. Saya pakainya di luar. Karena kalau saya pakai di dalam itu seragam saya kekecilan, saya semakin gemuk. Nggak bisa saya pakai di dalam. Tapi masih bisa beraktivitas biasa ya? Masih bisa beraktivitas biasa, jadi masih bisa ngajar, masih bisa. Saya juga renang sekarang, jadi
Sudah alhamdulillah masih bisa beraktivitas biasa. Naik kendaraan pun juga bisa kemana-mana sendiri, sudah bisa. Awal penggunaan alat itu saya sebenarnya juga sempat mampu nggak seperti, tapi saya kemudian bertekad Bismillah. Karena waktu itu gunakan alatnya itu berupa jaket yang besar, ya, yang besar. Jadi kayak seperti itu 20 jam per hari. Jadi makanya tuh 20 jam per hari. Bayangkan Mbak Uja, kita aktivitas 24 jam, kita pakainya 20. Jadi 20 jam. Lepasnya pada waktu mandi saja. Jadi di rumah jadi saya juga full gitu. Itu jadi pakai kan dilapisi baju tipis dulu, baru jaket itu, kemudian baju keseharian kita. Ya seperti itu. Jadi posisinya waktu itu masih di dalam. Gitu. Jadi waktu itu kayak seperti itu. Jadi baju dalamnya itu mesti jarak 1 jam 2 jam saya harus ganti. Karena baunya ndak enak, Mbak. Jadi detoknya itu keringatnya baunya ndak enak. Jadi kayak lendir. Keringatnya itu kayak lendir. Waktu itu yang saya pegang teguh adalah dari omongan orang tua saya, gitu loh. Kamu harus sehat. Kamu harus sembuh. Ibu tidak mau kehilangan anak lagi, karena orang tua saya sudah kehilangan adik saya di waktu adik saya yang di bawah saya itu kecelakaan yang bikin saya semangat lagi kan juga anak ya Mbak, anak kan dengan saya kayak seperti itu, mau tidak mau saya harus kuat, terus saya juga tidak mau lihat orang tua saya sedih gitu. Orang tua saya sudah kehilangan adik saya, kayak mesti ibu, aku tidak mau anakku meninggal lagi, Jadi kayak seperti itu. Jadi orang tua saya mesti, udah kamu pakai itu alat itu, ibu saya mesti ngontrol saya. Alatnya kok gak digawe, jadi ibu saya mesti gitu. Terus terang, alat itu kalau saya pakai itu, saya merasa kayak dicas gitu loh. Jadi baterai yang awalnya waktu sudah mau habis gitu 30%, 20%, kalau saya pakai alat itu sudah langsung baterainya full. Jadi badan itu terasa enak. Walaupun nanti ada satu saat itu kita pas pakai alat itu kayak ada kayak ada gelombang yang ketemu gelombang, terus akhirnya tubuh kita sakit celenit gitu. Itu tuh ada, tapi kalau sudah seperti itu udah diam saja, nanti habis itu normal kok gitu. Alat ini saya kira itu paling ringan efeknya, tapi paling ampuh untuk menangani kanker ini. 2002 itu saya itu dikasih alat lagi untuk mengcover seluruh sel yang di tubuh saya itu, saya diganti alat yang berupa selimut. Jadi ada sebelumnya jaket, sekarang selimut. Jaketnya tetap dipakai waktu aktivitas. Tapi waktu tidur pakai matras sama selimut. Pasangan saya waktu itu, yang calon pasangan saya ini, yang itu saya tanya, bersedia enggak nerima saya? Kalau saya harus tidur dengan selimut, keringat saya bau loh, saya bilang gitu. Ya, Allah masih mengirimkan orang yang sayang ke saya. Dia bisa terima saya dan support saya sepenuhnya gitu loh. Jadi itulah, jangan berprasangka negatif ke Allah walaupun kita sudah dikasih cobaan yang begitu besar, sakit, ditinggal pasangan, tapi rencana Allah pasti lebih indah gitu loh. Kita akan dipertemukan dengan kebahagiaan yang lain yang lebih lagi gitu. Kita nggak usah jadi pemimpin atau pemenang, tapi kita jadilah orang yang berguna untuk yang lain, gitu aja. Tetap semangat. Apapun kondisinya, apapun yang akan diberikan Allah dengan kondisi kita sendiri, ataupun kita harus berjuang mati-matian sendiri untuk berobat ke sana kemari sendiri kayak seperti itu, tetap semangat dan positif. Untuk para suami atau istri yang lagi pasangannya sakit,
sabar. Sabar. Tidak ada orang yang mau sakit. Iya. Hargai pasanganmu. Support pasanganmu apapun keadaannya. And this is their story.